Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian sehat semua? Bunda selalu mendoakan kalian sehat semua. Segera COVID-19 segera reda sehingga kita akan jumpa kembali dengan pertemuan tatap muka. Nah, anak, kali ini kita berada di lab IPA SMP Negeri 2. Pada saat ini kita akan belajar mengenal dan menggunakan mikroskop. Pada tema ini masih ada hubungannya dengan klasifikasi makhluk hidup. Di sini saya tunjukkan gambar mikroskop yang bagian-bagiannya antara lain yang ini, bagian ini adalah lensa okuler, kemudian tabung, kemudian diafragma, kemudian lensa objektif ya. Jadi lensa ada dua, lensa okuler yang dekat dengan mata, kemudian lensa objektif karena dekat dengan objek. Ya. Kemudian di sini meja preparat, tempat untuk mengamati benda yang akan diamati. Kemudian ini cermin, ini terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Jika cahaya yang dibutuhkan banyak, maka menggunakan cermin cekung. Jika cahayanya sudah terang, kita menggunakan cermin yang cembung. Kemudian ini kaki penegak dan ini penjepit untuk penjepit preparat yang akan diamati atau disebut juga klip. Nah, di sini dilengkapi juga dengan makrometer untuk mengatur naik turunnya tabung. Nah, kalau mikrometer ini adalah untuk mengatur tapi sudah dalam keadaan dekat antara lensa objektif dengan benda agar tidak terjadi pendesakan pada preparat, maka gunakan mikro yang kecil. Kalau makro misalkan tabungnya agak tinggi, kita putar yang makro. Sedang mikro, benda dengan lensa objektif sudah dekat, maka kita harus menggunakan yang mikro supaya tidak terjadi keretakan pada kaca preparat ya. Kemudian untuk membawanya ini ada lengan, tangan kanan megang lengan, tangan kiri megang lengan, tangan kanan menyangga kaki ya. Nah, ini semua anak-anak ada pada buku paketmu halaman 56 ya, 56 ini ada semua. Ini disertai penggunaannya ada di halaman 57. Kamu nanti belajar sambil buka buku halaman 56 dan 57. Di sini di 57 ini adalah ada bagian-bagiannya. Contohnya lensa objektif. Nah, ini adalah berfungsi contohnya adalah sebagai ini kelihatan ya, fungsinya untuk memperbesar bayangan ya, lensa objektifnya. Kemudian lensa okuler ini langsung dekat mata, maksudnya langsung diamati dekat mata. Kalau objektifnya adalah yang dekat dengan objek. Kita akan percobaan mengamati. Ini adalah tanaman rhodoscolor ya anak-anak. Ini burayu sayap. Ini sudah saya siapkan. Ini penyayatannya setipis mungkin. Alat yang digunakan adalah ini kaca preparat. Yang ini cover glass atau kaca penutup ya. Kemudian saya ambil setipis mungkin, tidak boleh tebal. Kalau tebal nanti selnya numpuk-numpuk. Kita ambil setipis mungkin ya. Nah, segini sudah cukup ini. Kemudian kita tesi dulu dengan air. Nah, terus diletakkan di atas air. Nah, ini sedikit sekali. Ini sudah tampak kan? Nah, sekian sudah cukup. Kemudian ditutup dengan cover glass. Caranya ditumpangkan dulu, agak ditarik, seret, kemudian di atasnya diletakkan pelan-pelan, tek begitu. Nah, ini caranya begini. Nanti setelah itu kita letakkan di meja preparat seperti ini. Nah, kemudian dijepit. Ini penjepitnya macam-macam ya anak-anak. Modelnya memang mikroskop itu modelnya banyak. Ini ya cukup sederhana. Kemudian ini bisa pendorong geser ke kanan, ke samping, bisa maju, mundur. Kemudian kita akan melihat kalau berkacamata dilepas dulu. Ini tadi lensa okuler. Kemudian di ini yang benar adalah menggunakan mikroskop itu kacamata matanya dibuka semua. Tetapi jika tidak bisa ya terpaksa dibuka pejamkan satu ya. Nah, ini belum terang berarti kita arahkan ke cahaya. Nah,
Ada lingkar pandang, kemudian kita tunjukkan, dekatkan mata kita, kemudian kita arahkan. Belum pas, belum nih ya, kita putar, kembali geserkan. Nah, lensa okuler ini memiliki ukuran. Ada yang 10, kemudian ada yang 15. Apa artinya? Kalau ini 10, kemudian ini yang kecil, ini 4, ya. Kecil ini ada 4, ada 5. Berarti 10 kali 4 berarti pembesarannya adalah berapa ya? Kalau 5 kali 4, 15 kali besar dari sel ini. Nah, oleh karena itu saya ulang kembali. Ini tadi gambarnya, sekarang wujud asli ya. Ini lensa okuler anak-anak ya. Lensa yang dipakai untuk melihat langsung dekat dengan mata. Ini tabung. Nah, ini revolver, memutar. Mutar butuh lensa yang nomor berapa? Klik sampai bunyi klik. Ini lensa objektif ya. Ini makrometer. Nah, mutar ke bawah, ke bawah. Ini mikro ya. Nah, ini bisa geser ke depan, ke depan, ke belakang, ini ke samping kanan, ke samping kiri. Kemudian ini kaki dan ini lengan. Cara megangnya adalah yang benar seperti ini ya. Ini lengan seperti ini ya. Tidak boleh begini kan, itu menyebabkan mikroskopnya adalah rusak dan lepas ya. Dan selalu cermin ini diarahkan ke cahaya sana. Nah, ini tadi cara-cara untuk melakukan mikroskop, dan kamu saya ingatkan dibuka bukunya halaman 56 dan 57. Nah, apa tugasmu? Tugas kamu adalah, nah ini ada gambar. Yang lebih baik digambar sendiri, jika tidak mau ya fotokopi boleh. Tetapi nulis keterangannya 1 apa 2 apa harus pakai tangan, supaya sambil mengingat menulis dan akan mengingatkan di dalam benakmu, otakmu, sehingga akan memiliki daya ingat yang lebih kuat. Kalau hanya fotokopi ditempelkan itu gampang lupa anak-anak ya. Kemudian bagian-bagian ini kamu tulis seperti ini, kamu lihat di bukumu paket halaman 57. Buku paket dan LKS harus digunakan, tidak boleh disimpan, digunakan. Dan kamu tulis bagian optik, bagian mekanik, apa fungsinya, ditulis dan dipelajari. Nah, 2 tugas ini kamu kirimkan di Google Classroom ya. Semua anak harus mengerjakan. Setiap tugas pasti ada nilainya. Dan nanti setelah pelajaran yang mengenal mikroskop dan menggunakannya, selanjutnya nanti akan ada ulangan harian, kemudian disusul ulangan tengah semester atau UTS ya. Nah, semoga kalian memahami. Ini akan saya videokan dan saya tambahkan keterangan yang lebih lanjutnya, mungkin PowerPoint ataupun video. Simaklah baik-baik, semoga kalian memahami dan agar semua mengikuti dan mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.